Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan dengan syukur atas segala karya-Nya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan-Mu, buat kasih-Mu. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ya ku sembah Yesus seumur hidupku. Rasa syukur yang dalam merespon kami untuk menyembah Tuhan seumur hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Korintus pasal 5
ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami berbagai keretakan hubungan. Relasi dengan sesamanya rusak. Adam menyalahkan Hawa, dan sebaliknya. Alam juga tidak lagi bersahabat seperti semula. Dengan berpeluh manusia harus mencari makannya. Dan yang paling parah, hubungan manusia dengan Allah mengalami kerusakan parah. Manusia terusir dari Taman Eden, taman yang diciptakan untuk mereka tinggal, dapat bertemu, bersekutu dengan Allah. Semua itu dicatat di Kejadian pasal 3. Kisah-kisah selanjutnya menunjukkan bagaimana manusia terus-menerus melawan kehendak Allah. Mereka bukan hanya terpisah, bahkan mereka menjadi seteru-seteru Allah. Mereka memusuhi Allah. Pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi pengharapan. Puji Tuhan, masih ada harapan di dalam Allah. Saya katakan di dalam Allah, kemauan Allah untuk mendapatkan kembali manusialah yang merancang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mengembalikan hubungan kita dengan Allah dan memberi modal kita untuk menjadi pelayan pendamaian itu. Bagaimana hal itu terjadi? Yang pertama dimulai dari inisiatif daripada Allah. Sebagai seteru Allah, manusia telah terus-menerus menentang dan menjauhi Allah. Ironinya bahkan pencarian kesalehan supaya diperkenan Allah justru merupakan bentuk perlawanan terhadap kasih karunia Allah itu sendiri. Karena usaha manusia untuk mendekat kepada Allah melalui kebaikan justru semakin menjauhkannya dari kasih karunia Allah. Kenapa? Akhirnya mereka tanpa sadar tidak mengandalkan Allah. Mereka berpikir surga, hidup kekal bisa diperoleh dengan hidup saleh, menjalankan rukun-rukun agama, menjadi orang baik. Bapak Ibu, semua itu tidak membuat kita dapat selamat atau masuk surga. Karena sebaik-baiknya kita hanya orang baik yang berdosa. Sesaleh-salehnya kita menjadi orang saleh yang berdosa. Kita bagi-bagikan harta kita, cuma membuat kita menjadi seorang dermawan yang berdosa. Selama ada dosa, tidak bisa itu memperdamaikan kita dengan Allah.
Bapak Ibu, jika Allah tidak melakukan apa-apa, manusia tetap akan berada dalam keadaan yang sama. Apapun usahanya. Puji Tuhan, dalam anugerahnya Allah bertindak. Allah tidak menunggu, Allah mengambil inisiatif. Poin ini diungkapkan oleh Rasul Paulus melalui berbagai cara. Secara eksplisit dikatakan, dan semua ini dari Allah, ayat 18a tadi. Yang merujuk kepada karya penebusan Kristus. Hasil penebusan Kristus. Segala sesuatu yang baik, terutama keselamatan kita, merupakan inisiatif dari Allah. Rancangan Allah. Dan yang kedua, Kristus menjadi mediator kasih Allah. Bagaimana dia mengambil inisiatif. Allah begitu menginginkan kita. Persoalannya, keadilan dan kekudusannya menghalangi dia untuk menerima kita apa adanya. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Bagaimana mungkin pencipta yang maha kudus bisa mendekap kita dalam keberdosaan kita tanpa melakukan apa-apa? Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertabrakan dengan semua sifatnya. Dalam hikmat Allah yang sempurna, sebuah solusi disediakan, yaitu melalui pengorbanan Kristus. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadi perantara untuk mendamaikan kita dengan Allah. Korbannya di kayu salib menggantikan hukuman kita. Yang berdosa harus dihukum. Dan Yesus menggantikan hukuman kita. Dan dalam kealahannya, dia menyatakan kasih-Nya mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan akhirnya memberikan hidup kekal. Kristus adalah agen yang mengeksekusi pendamaian. Di dalam Dia, kita menerima pendamaian dari Allah. Bagian terakhir selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Allah sudah mulai dan apa yang Kristus sudah eksekusi, sudah selesaikan. Maka sekarang bagian kita. Bagian kita sebagai ciptaan baru. Di mana kita hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Pelayanan merupakan bagian dari hidup orang percaya. Ayat 15 katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu, kita yang telah diperdamaikan, setiap kita menjadi pelayan pendamaian bagi sesama kita. Tugas ini tidak terbatas pada para rasul saja. Tugas ini berlaku untuk semua orang yang sudah didamaikan oleh Allah melalui Kristus. Itulah sebabnya dikatakan mempercayakan pelayanan berita pendamaian, ayat 18-19, selalu didahului dengan kata yang telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Semua yang sudah didamaikan pasti dipercayakan berita dan pelayanan pendamaian. Dan sebagai utusan-utusan, kita harus menyampaikan berita yang berpusat kepada Kristus. Berita pendamaian disampaikan demi Kristus, dalam nama Kristus. Isi berita juga harus memegahkan Allah dan Kristus. Kita hanya alat-alatnya. Kita tidak boleh mendorong manusia untuk mendamaikan diri mereka sendiri dengan Allah. Berita semacam ini memegahkan usaha manusia. Sebaliknya, seperti ayat 20b mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita berkata kepada setiap orang yang kita layani, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bentuk pasif didamaikan secara jelas mengajarkan bahwa manusia hanya dalam posisi menerima, pasif,
Allah lah yang sebenarnya mengupayakan segalanya, bahkan yang menyediakan kedamaian itu. Manusia berdosa hanyalah penerima saja. Selamat bertugas sebagai pendamai-pendamai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karyamu, kematianmu di kayu salib, penebusanmu, dan kebangkitanmu menyempurnakan karyamu itu, sehingga kami diperdamaikan dengan Allah. Dan Engkau pagi ini mengingatkan tugas dan panggilan kami. Setiap orang yang telah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus harus menjadi pendamai-pendamai bagi sesamanya. Mulai dengan kami hidup damai, dan kemudian kami membawa orang-orang untuk berdamai dengan Allah. Tuhan, tolong kami. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Allah. Allah Roh Kudus menolong kami, menyertai dan mengurapi kami, mengurapi setiap tutur kata kami saat kami memberitakan firman Tuhan, saat kami bersaksi, mengurapi sikap tingkah laku kami, supaya sikap tingkah laku kami menyatakan kasih Tuhan dan membawa orang untuk mendekat kepadamu. Berkati penghidupan umatmu, supaya melalui penghidupan umatmu juga mereka dapat bersaksi memuliakan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga dalam kedamaian, dalam keharmonisan, dalam kebahagiaan, supaya melalui keluarga-keluarga daripada umatmu terpancar kesaksian, kedamaian itu, kebahagiaan itu di dalam kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami, masa depan, dan juga iman mereka, supaya melalui generasi penerus anak-anak kami, dunia juga dibuat menjadi lebih baik, karena mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan memuliakan Tuhan. Berkati gerejamu Tuhan, dalam pujian penyembahan kepadamu, dalam hidup mengabdi kepadamu. Terpuji namamu. Demikian doa kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Salam sehat, tetap semangat.